Baik, kita ketemu lagi dan mau ngobrol-ngobrol seputar narkoba dan tujuan hidup. Ya, soalnya topik narkoba ini nggak ada habisnya. Ya, ini sesuatu yang sudah lama merusak banyak kehidupan. Rumah tangga hancur, kesehatan rusak, masa depan hilang dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama bro saya, Bro Broski. Ya, karena Bro Broski ini dia makai narkoba dan dia bisa keluar dan dia bersih sudah cukup lama. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol biar obrolan ini menolong teman-teman yang sedang berjuang di situ. Oke ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke, Bro Broski. Ya, gimana kabar, Bro? Kayak ngantuk gitu, Bro. Ya. Kekenyangan. Makan lipang. Oke, Bro, nama panjangnya siapa sih, Bro? Broski Rowiro Nainggolan Numbantukup. Bos, pokoknya panggil Bob. Itu nama asli. Nah, ya, oke ya. Nah, sekarang Bro, Bro ini besar di mana? Tinggal di mana sebetulnya? Lahir di Jakarta, besar sudah di Bekasi. Jadi orang Bekasi lah ya. Orang Bekasi lah. Sama, Bro, orang Bekasi. Nah, kan Bro sekarang ada di Kalimantan Barat. Betul. Kok bisa, Bro? Kenapa? Aneh, Bro. Saya juga bingung. Udah berapa lama, Bro, di Kalimantan Barat? Baru seminggu. Baru seminggu ya. Baru seminggu. Oke. Nah, kita langsung ngobrolin tentang kehidupan ya. Dan ini kaitannya ke narkoba. Bro pertama kali ketemu narkoba itu umur berapa? Kelas 1 SMP itu umur berapa ya? Kelas 1 SMP itu mungkin umur 13 lah. 13 ya. Terus itu masih muda banget tuh. Iya. Merokok dari SD. Ya, SD udah mulai ya merokok ya. Terus masih inget nggak pakai apa, Bro, pertama? Ganja. Ganja. Alkohol, ganja. Ya, alkohol, ganja ya. Terus apa namanya? Gimana dikenali, diajak temen atau gimana ceritanya sih pertama itu? Memang awalnya sih lingkungan ya. Lingkungan. Ngeliat punya teman yang kayaknya happy tuh di situ. Oh, temen make dan kayak keren kelihatan ya? Saya nggak bisa bilang keren sih, saya orangnya kurius juga, apa namanya? Pengen tahu? Pengen tahu ya, punya rasa penasaran yang tinggi, pengen tahu nih rasanya gimana sih. Terjun lah situ. Akhirnya Bro terjun lah ya? Coba dan ternyata menikmati. Suka ya? Suka Dan berapa tahun akhirnya, Bro? itu melanglang buana di dunia. Selama SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ganja, alkohol, ganja. Biasanya itu malam minggu, udah kalau ngumpul ke lapangan. Wah, langsung ya, langsung. Patungan nggak, Bro? Patungan kalau dulu kan tahu sendiri lah, masih gampang, murah. Patungan 1.000 juga bisa beli. Nah, total berapa lama Bro itu konsumsi narkoba? Kalau di total Dari mulai pertama pakai itu? Hitung 23 tahunan lah, 20 tahun lebih udah. 23 tahun ya, gila ya. Sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya, selama itu ya. Dan akhirnya Bro selama 20 tahun lebih itu konsumsi jenis apa aja, Bro? Bisa dibilang hampir semua sih. Hampir semua dicobain ya. Nah, setelah SMP ganja, pernah SMP juga kalau nggak salah nyoba obat sih gitu. Sempet ya? Nggak terlalu doyan, tetap Nggak cocok ya? Cocok lah. SMA masuk SMA sebenarnya saya udah tahu ada yang namanya heroin atau putau. Itu dari SMP udah tahu. Cuman saya kayak udah keren banget gitu dalam hati, tekad nggak bakalan gue sentuh itu. Jadi udah gua nggak akan pakai putau. Abang gue duluan kan, abang gue yang pas di atas gue itu, ya itu nggak bakalan gue sentuh.
Nggak taunya? Nggak taunya SMA. Lu kayak jatuh cinta ya? Nah, kayak bener, kayak apa ketemu hubungan yang lebih ini lagi, kan makin penasaran lagi abang gue, karena gue ngeliat abang gue tuh kayak temen deket banget gitu gue sama abang gue. Gue ngeliat dia, gue pengen tahu rasanya gimana sih. Teng. Begitu tahu rasanya gimana? Bisa jelasin nggak pertama pakai rasanya? Itu sebenarnya pertamanya itu nggak enak. Nggak enak ya? Karena gua ngedrek apa namanya asap. Iya. Itu paling cuman berapa shoot ya, 2 shoot lah. Itu muntahnya sampai jadi nggak enak ya? Harusnya kapok ya? Harusnya kok bisa pakai lagi? Itu yang jadi pertanyaan. Entah ada zat-zat apa yang bikin kita semakin penasaran, kok orang suka ya kan. Dimakai kedua udah enak. Dimakai kedua makin berasa enaknya, makin dapet enaknya, makin dapet, dan akhirnya malah terjerumus dan semakin parah. Dan hancur hidup ya bro? Hancur bro, hancur bukan hanya diri kita, tapi kita juga merusak lingkungan sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi, yang menyayangi kita juga. Ya pasti hubungan sama keluarga juga rusak bro ya? Semua. Ya, bro bisa ceritain nggak? Ya ini kalau bro nggak keberatan, karena ya banyak orang pikir ya yang gue rusak kan gue, gitu kalau pakai narkoba kan. Padahal kita ngerusak orang-orang yang sayang sama kita. Bro punya pengalaman itu nggak sih yang bisa bro bagikan? Oh, udah pasti hubungan sama orang tua. Mereka juga pasti penat dan agak stres nih ngadepin anak, karena yang namanya kalau udah terjun ke situ jadi junkie itu pasti jago bohong, pintar menutup. Itu karena sebuah kebutuhan ya. Betul. Lo harus dapat duit. Harus dapat. Dan lo harus bohongin orang rumah dulu dong. Benar, dari awal gue dari rumah dulu, dan lama kelamaan mereka juga pasti tahu dong. Pasti tahu. Nah, itu kan berlangsungnya nggak sebentar dan berulang-ulang, bahkan lama. Nggak mungkin mereka yang masih punya logika nggak bakalan tahu. Dia tahu, dan bahkan akhirnya muak juga. Ya gue sempat sempat merasa terbuang sih, bukan merasa terbuang lagi, memang dibuang kali ya? Bisa dibilang lah dibuang. Udahlah, terserah. Jadi gua rasa keluarga lu kayak udah nyerah. Udah, lu urus hidup lu sendiri, dan lu merasa terbuang. Gua nggak nyalain keluarga gua nggak nyalain orang lain. Ya mungkin kalau gue jadi bokap gue juga, mungkin kalau gue jadi mereka, mungkin gue memperlakukan hal yang sama juga terhadap. Artinya ya ada dalam situasi gue pergi. Dan lu begitu lu keluar dari rumah, hidup lu gimana bro? Ada masa-masanya pasti. Itu gue percaya ada setiap orang gitu loh, ada yang prosesnya harus digituin, ada yang prosesnya bisa lebih bagus lagi sama keluarga. Kalau gue malah percaya gue memang harus digituin kayak. Biar lu jadi sadar ya. Harus aware, terbangun dari segala macam harapan-harapan kosong, sehingga jadi sadar bahwa ini gue harus stay alive, gue harus bangun sendiri. Lu harus bangkit ya, lu harus nata hidup karena lu sendirian. Kalau gue nggak bangkit, gue nggak mungkin ada di sini sekarang. Karena peer itu maksudnya lingkaran gue dulu itu 95% lebih sudah nggak ada. Udah nggak ada ya? Almarhumah, almarhamu. Iya, jadi gila ya. Dalam sih bro kalau kita ngobrolin tentang hal-hal begini ya. Terus di titik mana bro akhirnya gue tinggalin nih barang, pokoknya apapun yang terjadi gue tinggalin. Gue punya proses 3 tahap kalau gue mau ini ya, mungkin nggak sesingkat itu, tapi ini ada gue singkat. Yang pertama, proses gue pertama itu gue menghindari
Oke, lu keluar dari lingkaran Gue itu. cabut dari lingkaran itu menjauh sejauh. Dan itu juga nggak mudah, bro. Betul ya? Lu Betul. menghindar gitu Gue kan? membuat keputusan itu untuk menghindar juga nggak mudah kan. Akhirnya gue menghindar. Tapi lama kelamaan kita ketemu juga loh bang. Ya, lu pergi kemanapun, kecium baunya ya. Kayaknya ada di sini. Ada, ya. Kebetulan pokoknya situasi itu kayaknya ya dibuat sedemikian rupa itu membuat kita menuntun ke situ nih ada nih gitu. Bahkan lama kelamaan di tempat yang gua anggap hutan dan belantara itu Ada. datang yang gua Gila ya. yang gua pikir yang ada